Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu. Oke, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu Ati sudah tahu kan tujuan saya datang ke sini itu? Sudah Bu. Alhamdulillah sudah tahu. Nah, sebelumnya kita mulai, kita betulkan dulu proses dulu kita. Oke. Nah, baik. Sebelumnya hari ini Bu Ati melakukan coaching ya kan? Iya Bu. Sama siapa itu? Sama guru kelas 5 Bu, Bu Sama Eka Serli. Oke, sama guru kelas 5. Sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai supervisor nantinya yang akan melihat bagaimana nih proses coaching Ibu Ati sama guru kelas 5 nantinya kan. Namun sebelum Ibu mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu terkait rubrik penilaian dalam observasi itu sendiri. Jadi biar Ibu lebih tahu ya kan. Nah, nanti untuk rubriknya yang menjadi acuan saya adalah Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, tentu Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, ya kan? Terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini dengan teknik rasa. Nah, dan saya berharap nantinya proses percakapan coaching Ibu nantinya bisa mengalir dengan alur tirta, ya kan? Nah, yaitu identifikasi, tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang menjadi rubrik penilaian saya untuk mengamati Ibu. Bagaimana Bu? Ibu paham? Paham Bu. Oke, baik. Sebelum memulai, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Kira-kira kompetensi coaching yang mana sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya kepada si coach Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua Bu. Ya. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Luar biasa, baik ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kompetensi mana sih yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan saat coaching nantinya? Nanti Bu, kompetensi spesifik yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti versi saya dapat menemukan solusi yang tepat atas masalah si coaching tadi Bu. Baik, memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kuncinya ya kan, agar menggali banyak hal dari seorang coachingnya nantinya. Nah, Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal ini ketercapaian, kira-kira tolak ukur bagaimana ini indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nantinya? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu dalam coaching ini saya akan menerapkan alur tirta Bu. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari si coach tadi, Ya. sehingga dengan begitu nanti saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi itu prosesnya meliputi tirta ya kan, kemudian ide-ide solusi semoga tergali lah apa yang Ibu sampaikan nantinya. Nah, hanya itu ya Bu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya Ibu bisa mulai nih. Kapan Ibu mulai? Siang ya kan? Siang ini Bu. Oke, semoga lancar ya Bu. Iya. Dan ketercapaian yang Ibu tentukan tadi bisa tercapai nantinya. Oke, terima kasih waktunya Ibu. Nanti kita bertemu lagi ya, Iya, Bu. setelah Ibu melaksanakan coaching nantinya. Nanti siang. Oke Bu, Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Permisi Ibu Ati, selamat siang. Selamat siang Pak Hen. Lagi sibuk Apa ini apa? Pak? Lagi sibuk. Iya, dari les kosong saya ini Pak Hen. Oh iya Bu, syukur kali kalau les kosong. Jadi kan Ibu, saya mau sharing-sharing sama Ibu ada waktu? Boleh Pak Hen. Ada waktu saya. Apa itu kira-kira Pak Hen? Saya mau bicarakan
pengelolaan sampah sama anak-anak ini Bu. Nah, Iya, pengelolaan sampah yang ada di sekolah ya Pak Hendro. iya. Oke Pak Hendro, kira-kira tujuan percakapan kita kali ini tuh apa Pak Hendro? Tujuan saya berharap semoga mendapatkan rencana atau solusi dalam pengelolaan sampah buat anak-anak di sekolah kita ini. Oke. Jadi kan Pak Hen, rencana apalah yang Bapak rancang nih untuk pengelolaan sampah? Kita kan di sekolah ini ada beberapa sampah yang harus kita beda-bedakan, termasuk sampah organik, anorganik gitu ya kan Pak. Kira-kira apa rencana Bapak untuk membuat sampah ini terpisah dan sekolah kita lebih indah gitu? Iya, saya ada rencana itu mengajak siswa untuk membuat pertama itu penggolongan sampahnya dengan membuat poster ini. Jadi posternya kan poster Lisa lihat sampah ambil. Jadi nanti akan ada penggolongan sampah organik, anorganik, sampah limbah plastik dan lain sebagainya. Jadi saya mau mengajak siswa bagaimana merancang poster-poster yang menarik supaya dilihat siswa ini. Nah kira-kira ya Pak, poster-poster itu kita tempel di mana itu biar terlihat gitu sama siswa, misalnya kan ketika datang gitu ya kan, jadi ditempel di mana ini Pak Hen supaya nampak gitu, supaya terbaca, jadi setiap hari mereka tuh apa namanya ya, teringat gitu ya kan Pak. Rencana poster itu akan kami tempelkan yang pasti di atas tempat tong sampah, biasanya di pintu, baru juga di belakang kelas semacam dekat tiket kelas, jadi supaya bisa dimunculkan, dan juga nanti di lorong-lorong kelas Ibu, itu rencana kami supaya juga mengajak kelas-kelas yang lain untuk aktif untuk dalam mengelola sampah ini. Jadi dimulai dari kelas rendah sampai dengan kelas tinggi gitu ya kan Pak. Nah, di sini Bapak itu mau mengajak siapa saja rekan yang ada di sekolah untuk memberdayakan sampah kita ini? Yang mau saya ajak selain siswa itu wali kelas, guru-guru, petugas kebersihan sekolah, dan juga kepala sekolah, warga sekolah semuanya intinya. Warga sekolah ya kan Pak, dari mulai dari siswa kelas rendah sampai kelas tinggi, kemudian guru-guru, kepala sekolah, dan non pendidikan ya kan, misalnya TU gitu ya kan Pak, yang dari sekolah kita. Iya. Nah gini kan Pak, gimana kira-kira menurut Bapak waktunya itu yang tepat kita laksanakan untuk penempelan poster, terus menyediakan apa namanya tong sampah itu kan membutuhkan waktu juga atau gimana itu Pak? Waktu untuk menempelkan itu saya rasa Ibu sebelum dinas terakhir, sebelum jam pembelajaran selesai di satu les itu saya rasa cukup efektif karena untuk membentuk kerjasama atau kelompok siswa-siswa juga. Oke, berarti di les terakhir gitu ya kan Pak, mengajak siswa itu berarti Iya, untuk melibatkan siswa. Jadi guru-guru kita libatkan juga nggak? Untuk guru-guru juga dilibatkan sebagai guru piket, jadi untuk mengawasi jumlah siswa yang di kelas kami. Oke, ini Pak Hen, kan tadi sudah kita berbicara tentang pembuatan poster, penempelan poster yang melibatkan siswa dan rekan guru, rekan TU juga. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan ini seberapa berhasilnya kira-kira Pak Hen untuk pengelolaan sampah kita yang di sekolah? Harapan saya kan Bu, memang program ini berhasil dilihat dari berkurangnya kuantitas sampah yang ada di kelas. Mudah-mudahan berkurangnya banyak, jadi kelas akan terlihat indah dan rapi dan bersih juga. Oke, seluruh lingkungan sekolah terlihat bersih dan indah ya Pak. Oke, kemudian apa ya? Bagaimana dengan tindak lanjut untuk pengelolaan sampah ini? Tindak lanjut kami juga akan mengelola sampah, tidak hanya dibuang seperti itu, tapi akan dipilah untuk sampah-sampah yang bisa digunakan atau di recycle, di daur ulang. Oh, di daur ulang gitu ya, kan bisa dengan tingkatan
kelima itu apa kayak mana ya gitu ya Pak? Iya, rencana kan membuat seperti lukisan dari barang-barang sampah Biasanya ya gitu kan seperti itu. guru-guru kayak rekan kita kan biasanya kalau sampah-sampah gitu ada kayak guru apa ya apa kelas berapa kemarin ya ada juga kelimanya itu Pak Iya. membuat sampah itu mungkin salah satu bisa kerja sama gitu ya kan Pak ya Kolaborasi. berkolaborasi lah nanti kita. Iya. Jadi Pak Hen kan dari awal ya kan kita bercerita tentang sampah, komitmen Bapak untuk sampah ini tidak lagi terlihat banyak di sekolah atau sudah bisa siswa itu mengolah sampah, sudah bisa siswa itu memilah-milah sampah, mana sampah organik, mana sampah anorganik kan kayak gitu kan udah bisa mereka menempatkan. Sudah bisa mereka juga melihat begitu datang ke sekolah ya kan udah melihat orang itu poster, oh berarti ini harus ke membuang sampah. Jadi masuk dia ke sekolah sudah ini dia apa namanya pikirannya tuh sudah oh sampah berarti harus sudah dikutip gitu ya kan Pak yang tujuannya tadi ya kan. Oke, jadi komitmen apalah yang bisa yang Bapak itu bisa apa namanya terapkan gitu supaya ini berkelanjutan gitu. Komitmennya yang sesuai dengan poster yang kami buat tadi Bu, bisa lihat sampah ambil. Jadi kalau memang sudah ada siswa ataupun guru-guru atau warga sekolah yang melihat sampah mungkin di bawah kakinya atau di tempat duduknya berharapnya bisa diambil. Jadi program bisa itu memang sudah berjalan dengan baik. Gitu tujuannya ya kan Pak. Oke. Selama ini saya lihat pun di sekolah belum seperti itu ya kan Pak. Jadi tujuan Bapak itu untuk menggerakkan pemilihan sampah gitu ya kan Pak agar terlihat indah, bersih ke sekolah kita ini, melibatkan guru-guru, melibatkan siswa. Jadi mungkin itu tadi dari Pak Hen ya kan. Pak Hen kira-kira ya kan butuh waktu berapa lama biar dia terlihat gitu hasilnya sekolah kita tuh bersih gitu, apakah dalam waktu seminggu, sebulan atau berapa nih kira-kira Pak Hen? 2 minggu itu bisa menunjukkan program ini berjalan dengan baik. 2 minggu ya kan Pak Hen, gak bisa lah itu kita lihat nanti hasilnya gimana selama 2 minggu itu. Oke. Baik Pak Hen, percakapan kita ini kita lihatlah nanti gimana keberhasilannya. Kalau misalnya masih berhasil masih sedikit ya kan, nanti kita jumpa sekali lagi. Apalagi nih yang solusi apa lagi yang akan kita buat untuk keberhasilan mengenai sampah tadinya kan Pak Hen. Semoga lah sekolah kita ini nanti menjadi sekolah yang menjadi percontohan untuk sekolah yang bersih, sekolah yang indah, sekolah yang ramah lingkungan gitu ya kan Pak Hen harapannya. Itu aja ya kan Pak Hen, itu yang bisa saya bantu. Baik, kita sudahi percakapan kita ini dulu ya kan Pak Hen. Saya permisi ya Bu. Iya. Selamat siang Bu. Oke, selamat siang Bu Ati. Siang Bu. Oke. Gimana nih, masih semangat? Semangat Bu. Oke, Biasa. alhamdulillah. Baik ya Bu ya. Tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Ibu berjalannya dengan baik dari percakapan Ibu bersama coachingnya tadi. Ada beberapa catatan nih. Sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan itu? Oke, saya sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta Bu, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalahnya. Iya, baik. Bagus, luar biasa ya Bu. Nah, berikutnya saya tanyakan kembali, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari yang Ibu lakukan tadi, dari yang Ibu lakukan tadi? Potensi yang saya kembangkan adalah dengan menggunakan alur tirta Bu yang lebih mendalamnya lagi nantinya. Oke, ya bagus, sudah cukup bagus. Apa yang Ibu sampaikan tadi, prosesnya yang luar biasa, yang saya perhatikan tadi sudah cukup bagus. Semoga kompetensi ini dapat berdampak bagus ya Bu ya bagi diri Ibu sendiri untuk kedepannya.
Oke lah Bu, terima kasih atas pertemuan kita siang ini. Selamat siang Bu. Iya, terima Oke kasih, Bu, Bu. sama-sama.